Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Siva Sabila dengan NPM 251020288 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Selamat siang Bapak Alif Sentianto selaku dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trend dan teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke kota Bekasi, hendak bertamu ke rumah paman. Saya di sini ingin presentasi perhatian kalian yang saya harapkan. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi dengan judul Valuasi Ekonomi Studi Kasus di Kawasan Taman Indonesia Kaya. Ruang terbuka hijau atau disingkat RTH termasuk dalam suatu kawasan lindung yang memiliki fungsi untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya buatan suatu wilayah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa ruang hijau merupakan salah satu ruang yang harus disediakan dalam suatu wilayah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, taman kota merupakan ruang di dalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Taman Indonesia Kaya merupakan salah satu contoh bagus sebagai ruang terbuka hijau. Taman ini juga merupakan salah satu contoh RTH dengan kondisi yang cocok menjadi acuan. Meskipun taman ini tidak cukup luas, yaitu hanya sebesar 500 meter kubik, akan tetapi sudah dapat memenuhi esensi dari sebuah taman. Taman Indonesia Kaya tersebut berada di Kecamatan Semarang Selatan yang merupakan lokasi strategis di sekitaran daerah perkotaan dan dekat dengan alun-alun kota Semarang yang selalu ramai pengunjung, khususnya di hari-hari weekend. Taman ini juga sering mengadakan event-event tentang kebudayaan yang menjadi nilai tambah sehingga Taman Indonesia Kaya memiliki potensi yang dapat dinilai dari berbagai aspek tertentu. Permasalahan yang ada di Taman Indonesia Kaya diambil dari data persepsi responden atau penilaian pengunjung terhadap Taman Indonesia Kaya. Persepsi ini bertujuan untuk menilai beberapa besar tingkat ketertarikan berdasarkan yang ada tersedia di sana, sehingga dari persepsi responden menghasilkan keputusan untuk kepantasan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di sana, yaitu dengan dilakukannya pengembangan. Dari data responden tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah responden fasilitas umum sebesar 7,3, pelayanan sebesar 6,8, kondisi sebesar 8,1, ragam sebesar 7,7, keadaan sebesar 7,9, dan fasilitas khusus sebesar 7,5. Dikutip dari berita Tribun Jateng bahwa pada tahun 2018, Taman Indonesia Kaya ini mengadakan panggung kreativitas seni, yang mana festival ini dihadiri oleh berbagai kalangan anak-anak muda dari berbagai daerah. Untuk itu, permasalahan yang terjadi sekarang bukan hanya tentang ketersediaan lahan, melainkan tentang kepedulian pengunjung dan masyarakat terkait pemeliharaan ruang terbuka hijau publik Taman Indonesia Kaya dan nilai ekonomi yang dihasilkan. Meningkatnya jumlah pengunjung di Taman Indonesia Kaya ini akan mengakibatkan terjadinya tekanan tambahan penduduk akibat pendatang baru dari luar daerah. Kemudian timbulnya komersialisasi, perkembangan pola hidup yang konsumtif, dan terganggunya lingkungan akibat padatnya pengunjung. Adapun dampak negatif lain yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan akan timbul yaitu khususnya di bidang ekonomi, yaitu menciptakan ketergantungan terhadap kegiatan pariwisata, menaikkan harga dari barang-barang di wilayah tersebut, serta mendorong mobilitas warga ke daerah tersebut sehingga meningkatkan persaingan tenaga kerja. Solusi dari permasalahan kenaikan tingkat pengunjung seperti yang telah dijelaskan sebelumnya
yaitu pemerintah Kota Semarang perlu memberikan peraturan terkait jumlah maksimum pengunjung yang datang ke Taman Indonesia Kaya, agar tidak akan terjadinya perpadatan pengunjung. Dan untuk meningkatkan nilai ekonomi Taman Indonesia Kaya itu sendiri dapat dilakukan dengan cara menjaga kualitas dan fasilitas objek wisata yang diberikan, seperti perawatan tumbuhan dan pepohonan, serta perawatan sarana dan prasarana, juga meningkatkan pengawasan agar fasilitas tersebut tidak mudah dirusak oleh pengunjung yang datang, serta mempertahankan nilai harga dari suatu barang-barang yang ada di sekitar. Dan yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran individu setiap pengunjung yang hadir untuk saling menjaga dan merawat tumbuhan dan fasilitas yang ada di Taman Indonesia Kaya. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.